Oke pemirsa, untuk kali ini Samarinda ini sering kejadian banjir. Cuman hari ini yang paling besar ini banjirnya. Dan banyak terjadi kerusakan pada elektronik tentunya ya. Jadi di sini saya lagi nangani kalau kebanjiran juga. Untuk di daerah Bengkuring, daerah Sempajak, Samarinda Utara ini sering saya panggilan dikarenakan kena banjir. Ini inverter, Panasonic inverter. Panasonic inverter ini yang sering saya temukan itu rusak pada PCB-nya. Nanti kita perhatikan aja, kalau misalnya tidak ada yang meledak, insya Allah masih bisa kita atasi. Apabila nanti ada yang meledak, satu-satunya jalan ganti PCB. Ini langsung kita cek aja dulu. Langsung kita inverternya aja di sini. Ini adalah perlengkapan saya. Jadi langsung kita buka di sini. Ini untuk buka PCB-nya biasanya menggunakan kunci kembang di sini. Kita perhatikan betul ya. Nah, saya sering membuka ini menggunakan kunci kembang. Jadi tidak bisa pakai obeng sembarangan. Kita cari. Biasanya sih ada saya. Karena sering saya pakai untuk buka bis panas. Ini kayaknya kegedean masih. Dan pasti aku pas nih. Jadi di sini apabila nggak punya kunci kembang nggak bisa buka ini. Nanti kita perhatikan komponennya. Biasanya terjadi meledak di bagian power supply-nya. Biasanya MOSFET-nya yang meledak. Ini kalau pengen mudah, ini bautnya diganti dengan obeng kembang biasa. Dan ini juga bautnya juga masih basah ya, masih ada air-airnya. Selanjutnya di sini menggunakan obeng biasa. Ternyata dia juga menggunakan kembang gas. Oke, kita buka dulu. Ini kalau kita perhatikan, ini masih basah bagian bawah, di sini basah masih. Dan soket-soketnya ini tentunya basah. Harus kita kering dulu, dan mudah-mudahan, dan dia menggunakan IC seperti ini guys. AC nomor berapa di sini saya tidak melihat karena di sini ditutup dengan lem. Jadi untuk pengetesan kulkas kena banjir, jangan langsung kita hubungkan ke listrik. Harus kita bersihkan dulu semuanya, baru kita pastikan semuanya kering. Dan soket-soket kita keringkan semuanya. Nah, ini biasanya di dalam soket ini masih ada airnya seperti ini. Ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengeringkannya. Kita buka semuanya. Jadi buat periksa semuanya, atau mungkin bapak ibu semuanya, apabila punya kulkas yang kena banjir ya, jangan langsung dinyalakan. Lebih baik apabila tidak berani buka sendiri, panggilkan ahlinya supaya alat dibersihkan. Setelah dibersihkan baru dihubungkan ke arus. Apabila saat kena banjir belum kering ini, walaupun 3 hari 1 minggu pun belum kering guys ya, karena posisinya tertutup. Jadi harus dibongkar semuanya, baru bersihkan semuanya, baru setelah kering baru dihubungkan ke arus listrik. Dan ini penampakan setelah saya buka dan saya pegang-pegang. Ada airnya ya, masih ada airnya ini.
pegang-pegangnya ada airnya, karena ini kelihatan sudah kering. Ini dalamnya ini masih ada airnya guys, dalamnya ini ada airnya, kecuali apalagi yang kecil-kecil seperti ini ya, dan seperti ini masih menyimpan air dan dia bisa mengonsletkan di kaki-kakinya ini. Apabila dia kakinya yang seharusnya tidak kena arus, semuanya bisa terkena arus, terjadi konsleting dan terjadi kerusakan pada komponen tersebut. Nanti coba kita keringkan dulu, dan setelah kita keringkan baru, nah ini ya kelihatan masih ada air-airnya di sini. Dan ini pun juga masih ada airnya di sini. Nah, oke, coba kita panaskan. Setelah kita panaskan nanti baru kita cek kembali. Setelah hangat kita taruh dulu biarlah dia dingin dengan sendirinya. Dan kita cek yang menuju ke kompresor soketnya, dan juga kita perhatikan semuanya soket-soketnya seperti ini. Kita hantam-hantamkan seperti ini supaya keluar air. Sepertinya sih nggak ada air. Semuanya soketnya kita pukul-pukul supaya airnya keluar. Kayaknya nggak ada airnya, semuanya kering. Dan berikutnya kita buka soket yang menuju kompresornya. Pokoknya yang terhubung dengan listrik usahakan semuanya, pastikan semuanya kering. Walaupun kelihatan kering harus kita cek ulang. Kita cek ulang, kita pastikan tidak ada sisa-sisa air di dalamnya. Ini kayak saya pegang masih ada basah-basahnya. Seperti biasa kita butuhkan. Ini kelihatannya sudah nggak ada air. Dan coba kita ukur ya, kita ukur short atau tidak. Ini setelah kita soket, kita cabut, apakah masih ada sisa-sisa air di dalam. Apabila dia connect berarti ada sisa-sisa air di dalamnya. Kita pakai buzzer dulu, nanti pakai kayak kilo ohm ya. Soketnya tidak ada yang short, dan sekarang pakai kilo ohm. Oke, terukur 0 artinya tidak ada. Terukur 0. Tidak ada nilai ya, tidak ada nilai artinya aman. Kalau untuk jalur vios nih misalnya nggak dikurang nggak apa, yang penting adalah jalur kompresor ini. Kalau nggak ada nilai aman. Dan kita panaskan sekali lagi supaya biar benar-benar kering.
penting IC-nya ini di sini, karena ini di dalamnya ini bisa menyimpan air, harus kita pastikan hangat. Dan sekarang coba kita tes ya semua kaki MOSFET di sini, apakah terjadi rusak pada MOSFET-nya atau masih ada airnya. Kita ukur menggunakan lambang dioda. Yang penting nggak terhubung singkat, artinya normal. Oke, di sini untuk jalur MOSFET-nya aman ya, tidak ada satupun yang bermasalah. Dan kita pastikan IC ini ya, IC perintahnya ini. Apabila nggak mau hidup berarti IC perintahnya ini terjadi kerusakan, atau mungkin IC anunya nih, IC pendukungnya. Yang kabel 3 ini untuk jalur kompresor sini. Ini jalur power, ini jalur powernya ini, power sama kompresor sama jalurnya. Jalur power ini. Jalur kompresor sini, di sini. Hati-hati ya untuk pemasangan, ini jalur kompresor sama jalur powernya ini sama ya, jangan sampai salah. Yang jalur powernya di sini yang dekat ini ya, dekat ada ininya, ada fuse-nya. Kita telusuri jalurnya di sini, apakah jalur power ya. Di sini ada besinya, ini adalah jalur powernya. Ini sama, ini bisa dimasukkan sini, juga bisa masuk sini. Nah, ini guys, jalur kompresornya guys. Oh, ini soketnya salah. Ini adalah jalur kompresornya nih. Jalur kompresornya di sini. Di sini. Di sini. Dan ini jalur protektornya di sini. Dan ini ada jalur kompresornya. Oke. Oke ya, saya melihat ada yang pecah, memang benar ada yang meledak sudah di sini. Nah ini, tak kira ini tadi kotor, ternyata meledak guys. Ini pecah ternyata. Kukira ini tadi kotor, ternyata sudah pecah. Jadi ini untuk arus dari 12 voltnya sudah tidak ada. Nggak ada perintah dari arus 12 volt gas ini, disebabkan karena masih basah di colokan listrik ya. Jadi pecah seperti ini. Jadi
apabila mau ganti, saya tidak tahu nomornya ini, nomornya berapa, dan saya akan coba modifikasi dulu. Dan kita perhatikan di sini tegangannya ada berapa volt yang tertera pada PCB, apakah ada tulisannya atau tidak. Saya akan coba telusuri dulu dari, dan di sini tidak menggunakan trafo switching, guys. Ini kayaknya trafonya ya, trafo di sini, kecil di sini. Ini trafo ini, guys. Tapi dia nggak ada trafo switching. Kalau tidak ada trafo switching, itu biasanya arus langsung dikecilkan, jadi tidak ada ya. Coba kita telusuri tegangan dari elko besar di sini ada berapa yang tertera. Di sini apabila 12 volt nanti bisa kita modif ya. Misalnya trafonya di sini. Di sini DC 16 volt. DC 16 dan 5 volt. 16 volt kalau kita kasih 12 berarti kurang besar 12 volt. Dan saya akan coba modif menggunakan 12 volt, apakah dia nanti bisa berfungsi atau tidak. Ini adalah trafonya, karena di sini tidak menggunakan MOSFET, menggunakan trafo seperti ini, berarti tidak bisa. Dia menggunakan autocoupler di sini. Kita pelajari dulu arus-arusnya. Oke pemirsa, jadi untuk jenis ini karena dia tidak menggunakan trafo switching, jadinya tidak bisa dimodifikasi. Ini harus coba kita cari di toko online ini harganya berapa untuk PCB. Rasanya harus ganti PCB karena untuk nomornya di sini juga sudah tidak kelihatan karena sudah terjadi pecah. Coba kita cari pecahannya di sini. Nanti kalau kita nemu pecahannya di sini, mungkin bisa baca nomornya, bisa kita lakukan penggantian. Jadi untuk mengganti IC itu tidak sembarangan, kalau salah ya semakin berat. Jadi kita harus benar-benar tahu nomornya, guys. Coba kita cari dulu. Karena ini terjadi ledakan, mungkin untuk pecahannya di sini sudah hancur. Tentunya kita tidak tahu nomornya berapa. Oke, kita lihat di toko online berapa harga PCB kulkas kulkas Panasonic inverter.